Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, kebenaran firman Tuhan hari ini 14 Maret 2022 berjudul Dua Kepribadian. Menjadi anak-anak Allah bukanlah suatu yang sederhana. Bertahun-tahun, belasan, bahkan puluhan tahun, kita mungkin menjadi orang Kristen yang tidak mengerti bagaimana menjadi anak-anak Allah. Jangan-jangan banyak pendeta juga yang belum menyadari secara penuh. Walaupun kita sering mendengar bahwa menjadi anak Allah itu bukan sekedar status, melainkan keberadaan, namun pada waktu kita mendengarnya, pengetahuan kita tentang kebenaran terkait dengan hidup sebagai anak-anak Allah belum lengkap. Makanya kita masih saja sering meleset, atau lebih banyak melesetnya. Untuk menjadi anak-anak Allah, kita harus menemukan kebenaran yang membangun gambaran hidup. Bagaimana menjadi anak-anak Allah itu? Menemukan kemuliaan, keagungan, kesucian, dan keluhuran anak-anak Allah. Sejatinya, pasti Tuhan nanti akan menolong kita. Roh Kudus pasti tolong kita menemukan sosok itu. Itulah sosok Kristus, sosok yang diurapi. Bapak Ibu, dengan menemukan kebenaran ini, kita bisa mengerti gambaran sosok anak-anak Allah, yang tentunya gambaran itu akan terus progresif atau bertumbuh semakin jelas. Sekaligus kita juga akan menemukan sosok manusia lama kita, yaitu kita sendiri, si aku, yang dibangun sejak kecil oleh lingkungan, oleh dunia, dengan segala keinginan dan hawa nafsu, dan berbagai kehausannya. Kita harus bisa melihat dengan jelas dua sosok yang berbeda ini. Dimulai dari setiap keinginan yang muncul di dalam hati dan pikiran kita. Baik keinginan yang berangkat dari daging kita ataupun dari jiwa kita yang sudah diasuh oleh dunia. Di sisi lain, kita juga menemukan keinginan-keinginan yang dibangun oleh kebenaran. Di situ terjadi friksi atau benturan. Di dalam Roma 7, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang hidup dalam daging itu berkenan kepada Allah. Jadi, selama kita masih mengikuti keinginan-keinginan si aku ini, tidak mungkin kita berkenan dan tidak mungkin kita bisa menjadi anak-anak Allah. Maka, kita harus mengikuti kehendak Roh. Dan Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 12, kita berhutang untuk hidup menurut Roh. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Demikian pula dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, bahwa kita bukan milik kita sendiri. Kita harus hidup menurut Roh, bukan menurut daging. Kalau menurut daging, kita tidak akan berkenan dan tidak pernah menjadi anak Allah. Memang kita berkenan bukan oleh kekuatan kita sendiri, melainkan oleh kekuatan Tuhan. Untuk itu, kita harus menemukan perangkat agar kita berkenan di hadapan Tuhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oleh darah Yesus, kita adalah orang berdosa, jelek, jahat, pemberontak. Tetapi oleh korban Yesus, kita diampuni, kita berkenan di hadapan Allah. Tetapi kita belum benar-benar berkenan. Dalam arti, keadaan kita ini belum berkenan. Kita dibenarkan, dianggap benar karena darah Yesus. Tetapi, keadaan kita yang benar-benar harus kita perjuangkan. Yang kedua, oleh firman atau Injil yang menyelamatkan. Firman itu menguduskan. Bagaimana caranya?
Kalau kita membaca dan kita mentaatinya, maka itu membentuk dan membangun karakter kita. Sebab dengan mengenal kebenaran, kita bisa menemukan satu sosok bagaimana menjadi anak-anak Allah, yaitu keagungan, kemuliaan, keluhuran, dan kesucian anak-anak Allah. Maka ada firman yang mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Artinya, ubah dirimu, tentu oleh anugerah Allah, yaitu Roh Kudus dan firman. Dan Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Mungkin kita memang tidak terlibat dalam dosa-dosa besar atau kejahatan moral, tetapi ada kesombongan yang terselubung, ada kehausan untuk dipuaskan, pujian, sanjungan, kehormatan, yang kalau dilukai membalas dendam, menuntut minta dipuaskan. Belum lagi seks, kedudukan, kuliner, dan lain sebagainya. Masalahnya, kalau orang sudah keburu tua, susah berubah. Ibarat raksasa, sudah kawakan, sudah tua, sudah mencengkeram, sukar ditumbangkan. Tetapi bisa kalau kita sudah melihat jelas dua sosok ini, baru kita bisa memilih Tuhan atau dunia. Namun, sekalipun sudah melihat dua sosok ini, kita masih bisa gagal. Maka jangan main-main. Sudah tahu ini salah, tetapi karena dorongan dan tidak sanggup mengendalikan diri, maka kita masih bisa salah. Yang sadar saja belum tentu menang, apalagi yang tidak sadar. Apalagi ditambah dengan pengajaran yang salah, di mana ada slogan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, yang diartikan keliru. Biar jahat juga selamat, atau kita ditetapkan sudah selamat. Orang percaya diposisikan untuk tidak perlu memiliki perjuangan. Sejatinya, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Bapa? Seperti Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan dan membangun kerajaan Israel, itu paralel atau bisa menjadi gambar hidup kita hari ini. Kita dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi orang-orang saleh yang nanti akan masuk kerajaan Tuhan Yesus. Bangsa budak yang tidak berbudaya, yang liar, primitif, dibimbing sama Tuhan dengan memberi Taurat yang membuat mereka cerdas dan membangun kerajaan Israel. Kita juga manusia berdosa yang jahat, yang bejat, yang kotor. Kita keluar dari dunia yang gelap, diberi Injil untuk bisa diubah. Maka kerjakan keselamatan kita. Ikut Tuhan itu berat. Yang berat itu bukanlah persoalan ekonomi, kesehatan, jodoh, atau yang lain. Yang berat adalah menjadi kudus, tidak bercacat, tidak bercela, menjadi orang lemah lembut, rendah hati, mengalah, tidak mau ribut, seperti domba kelu dibawa ke pembantaian. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.